Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ayurostikawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Dr. Syihabuddin MSI pada kegiatan pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Bangsa bekerjasama dengan Untirta. Baik, langsung saja. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, mengapa strategi pembelajaran itu menjadi penting? Itu dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah strategi pembelajaran itu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian membantu untuk menarik minat belajar peserta didik, dan yang terakhir adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah, kemudian apa saja macam-macam dari strategi pembelajaran? Nah, yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Nah, pada strategi ini rangkaian kegiatan pembelajarannya menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Nah, ditujukan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi pada proses berpikirnya biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa atau antara guru dan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Jadi pada strategi pembelajaran ini ditekankan proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa, ya, dengan tujuan untuk membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif, ya. Jadi pada sistem ini dosen itu menyajikan materi dalam bentuk yang sudah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan juga lengkap, gitu ya, sehingga mahasiswa itu tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur, gitu, seperti itu. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah, gitu ya. Jadi SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif, gitu ya, dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar itu adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Itu yang ketiga, ya. Yang kemudian kita akan berlanjut ke strategi yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif (SPK). Ya, pada strategi ini sistem pembelajaran kooperatif itu menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademis, ras, agama ataupun gender, gitu ya. Jadi ini juga sering disebut mode pembelajaran kelompok, gitu ya. Jadi rangkaian belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu, gitu ya, dengan sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir (SPPKB). Nah, strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, itu beberapa macam dari strategi pembelajaran. Selanjutnya, mungkin kita sering mendengar ya ada istilah pendekatan pembelajaran,
model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Nah, apa perbedaan dari beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran ini akan kita bahas ya. Oke, jadi yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran adalah orientasi, arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contohnya adalah bahwa pendidik memandang dalam suatu pembelajaran itu peserta didik harus kooperatif, maka muncullah yang namanya pendekatan kooperatif, gitu ya. Jadi lebih pada orientasi atau arah pandang, yaitu kata kunci dari pendekatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sintak. Ya, jadi ciri dari model pembelajaran itu adanya langkah-langkah spesifik atau secara singkatnya itu dinamakan sintak, gitu ya. Contoh dari model pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien, gitu ya. Jadi rencana kegiatan itu kata kuncinya. Kemudian metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu dengan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata, gitu ya. Jadi implementasi rencana dalam bentuk kegiatan nyata, itu kata kuncinya ya. Contoh dari metode pembelajaran adalah pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian ada juga namanya teknik pembelajaran, adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contoh dari teknik pembelajaran adalah teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Nah, itu merupakan pengertian dari teknik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Nah, contohnya di sini siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor ya, karena dikarenakan pada siang hari biasanya siswa sudah dalam keadaan lelah, maka diperlukan taktik pembelajaran supaya pembelajaran yang diberikan guru itu tidak membosankan, seperti itu ya. Nah, itu untuk perbedaan beberapa istilah yang berkaitan dengan pembelajaran. Bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Nah ya, khususnya di perguruan tinggi. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa ya atau mahasiswa yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa atau mahasiswa itu sangatlah penting karena sebagai pendorong agar lebih giat dalam belajar, agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya, gitu ya, sehingga memperoleh atau mendapatkan prestasi yang baik, seperti itu ya. Oke, itu adalah pengertian sederhana dari motivasi belajar. Nah, adapun ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman ada beberapa, yaitu yang pertama, tekun menghadapi tugas, atau dengan kata lain dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai, gitu ya. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan, jadi tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, artinya tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.
Ya, untuk orang dewasa misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi dan lainnya, seperti itu ya. Kemudian lebih senang bekerja mandiri, ya, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Nah, maksudnya cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin ini berarti artinya dia beranggapan dia harus lebih kreatif, seperti itu ya. Oke, kemudian dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepas hal yang diyakini, dan senang mencari atau memecahkan masalah soal-soal gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari motivasi belajar. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa sebetulnya fungsi dari motivasi ini gitu ya. Ada secara ringkas ada 4 fungsi dari motivasi, yaitu pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, ya itu fungsinya. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menyeleksi perbuatan, dan yang terakhir adalah pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, itu adalah beberapa dari fungsi motivasi yang tentunya motivasi ini diharapkan dapat dimiliki oleh setiap siswa atau mahasiswa gitu ya, agar meningkatkan prestasinya, seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.